Kenapa sih Bapak begitu tegas sama rakyat? Sekarang tuh Pak, apa-apa mahal tahu. Sandang pangan mahal, listrik mahal, air mahal, BBM mahal. Dan yang terbaru, Bapak juga naikin tuh 10 tambah 6 juga Bapak naikin jadi 17. Bapak jahat. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani. Bangsa yang besar, bangsa yang besar. Besar utangnya. Bangsatnya yang besar kali. Itu mulu kalimat andalannya. Buktiin. Demen banget ditepuk tangan. Kita nggak boleh mengemis, kita nggak boleh menghamba bangsa lain. Dia mah lupaan orangnya. Kan Bapak sendiri yang melanggar omongan sendiri. Aduh, pidato 2026 isinya kayak pidato pejuang kemerdekaan tahun 1938. Aduh, kiamat maju seminggu. Hey, dolar tembus 18.000. Mau dibilang prestasi tapi kalian nilai sendiri. Negara sebesar ini hanya dijadikan ajang main presiden-presidenan. Mr. Presiden, menteri, buzzer, semuanya kompak. Ekonomi baik-baik saja. Dia bilang, ini hanya strategi menurunkan nilai tukar mata uang. Strategi macam apa yang bikin rakyat makin susah? Iya kan, Bank Indonesia sedang all out. Mereka sedang membakar cadangan devisa. Naikin BI rate hingga 5,25%. Menerbitkan SRBI. Tapi tetap tidak bisa menahan rupiah. Harga-harga makin naik, pajak-pajak naik, listrik naik, air naik, semuanya naik. Penghasilan gaji nggak naik, datar kayak lapangan sepak bola. Sementara MBG dan Kopdesnya sok lanjut aja. Jalan-jalan ke luar negeri sok lanjut aja semua yang kau suka. Begini nih jadinya kalau kabinet diisi oleh anak-anak magang. Contohnya ya kayak Teddy kemarin mengkanter pernyataannya Dino Patijalal. Aduh, emang nggak mau komentarin. Tapi yang jelas gini bro, dari lo baru lahir Dino Patijalal udah jadi diplomat. Jadi hey Mr. Presiden, udahlah nggak usah gengsi. Akuilah bahwa kau gagal. Hentikan MBG, hentikan Kopdes. Gunakan anggaran sebaik mungkin untuk memperbaiki perekonomian di negara ini. Kau bilang ingin membantu membuka lapangan pekerjaan, tapi yang ada kau malah ingin mematikan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Uang MBG dikorupsi gila-gilaan, Kopdes. Cobalah, perangkat kau itu belum siap. Mak ingatkan satu hal, Rasulullah bersabda bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tiada suatu kaum yang berbuat curang dalam timbangan dan takaran, melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka paceklik dan kesempitan. Dan kalian, apakah masih mau ikutan pura-pura kita baik-baik saja? Yap, sepertinya Pak Prabowo memang sudah tidak ada tempat di hatinya rakyat Indonesia. Kita lihat rakyat komentarnya semakin keras. Dan ini adalah resiko yang harus diterima oleh Pak Prabowo, tidak disukai oleh rakyatnya sendiri. Semua ini tidak lain karena kelakuan Pak Prabowo sendiri yang jauh dari apa yang diharapkan oleh rakyat. Dan bahkan bisa kita nilai bahwa Pak Prabowo lebih buruk kepemimpinannya daripada Pak Mulyono. Dan wajar sampai saat ini Pak Prabowo ini mendapatkan komentar-komentar yang semakin kesini semakin keras. Nah sahabat-sahabat, baiknya langsung saja kita lanjut ke video berikutnya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi. Hari ini adalah hari apa Pak? hari ulang tahun HIPMI. Oh, hari ulang tahun HIPMI. Lanjut Pak. Tanggal 10 Juni 2026. Iya Pak, ulang tahun HIPMI tanggal 10 Juni
2026. Terus kenapa Pak? Ini kalau dijumlahin angkanya ini angka baik. Bukannya semua angka dan tanggal itu baik Pak. Ya udah Pak, monggo silakan berhitung. 10 Juni. Juni kan bulan ke-6 ya. Iya Pak, betul. Juni itu bulan ke-6. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Berapa Pak? 10 ditambah 6? 17. Kok 17? Ya salah Pak. 10 ditambah 6 itu sama dengan 16 Pak. Belum selesai. Oh, belum selesai. Ya udah Pak, silakan ditambah. 10 ditambah 6 berapa? Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Iya kan? Salah Pak. 10 ditambah 6 sama dengan 16. Saya jadi bingung Pak, cara berhitung jenengan. Saya tanyakan ke Mas Gibran ya. Oh ya, oke lah. Permisi Mas Gibran, saya bingung cara berhitung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira menurut jenengan, metode matematika yang digunakan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu menggunakan metode apa ya Mas? Berburu di dalam kebun binatang. Bapak sudah dengar ucapan Mas Gibran itu tadi. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, aku lihat. Tetap saya monitor kalian. Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun nyari kau. Kamu kok seperti hantu, terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku. Lagi-lagi kau tersakiti aku. Ini yang kamu banggakan. Pidatonya omon-omon semua. Kalau pidato bikin mules. Yang nyinyir biar. Nyinyir. Rakyatnya muntah lihat, muntah dengerin. Yang saya kritik itu penguasa itu loh, penguasa yang dolim yang tidak berpihak kepada rakyat. Satu-satunya program pemerintah Indonesia yang paling berhasil. Apa? Pajak. Mungut pajak, nah itu baru berhasil. Itu kehebatan pemerintah Indonesia. Atau kalau urusan pajak, matani biru kabeh, ya. BKN mangkrak, MBG bermasalah, Koperasi Merah Putih, ya. Gak masuk akal, dipaksa-paksakan seolah-olah ada yang dibangun di atas gunung, dibangun di depan tambak, dibangun di tengah sawah, dibangun di depan kuburan, dibangun dua koperasi hadap-hadapan. Yang penting asal proyek jalan, dana cair kan begitu. Rupiah melemah, BBM naik, ini dolar sampai berapa sekarang? 17. Ini kalau 19.000 keren ya, mesisan tak doakan sampai 20.000. Ya kiamat sekalian ya. Karena nggak kiamat nggak selesai nih kedoliman ini. Saya lihat di medsos udah pada menjerit. Ini yang kamu banggakan. Ini yang kamu banggakan. Ini. Cukup seminar, cukup kajian cukup. Apa itu FGD? Apa itu? Hah? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi.